Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie-bestie Mekatul Asma. Pada podcast hari ini, aku Gladys Naila memiliki tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Dan kalian pasti juga gak akan asing sama wajahnya. Ini dia. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalin gak siapa namanya? Halo, perkenalkan nama aku Destira Sanu Pratama. Aku dari kelas 12 akuntansi 2. Kayak pernah denger tuh Kak berapa? 12 akuntansi 2. Fun fact, aku sama Kak Tama nih sama-sama dari kelas yang sama. Dan juga Kak Tama ini adalah ketua OSIS periode 2022-2023. Berarti hampir 1 tahun ya Kak menjabat jadi ketua OSIS. Waduh, kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya Kak. Betul. Oke, kok bisa sih Kak tiba-tiba jadi ketua OSIS nih? Bisa di-spill ke temen-temen nggak? Historinya nih ya? Iya, historinya. Flashback. Oke. Dulu aku juga nggak expect sih bakalan jadi ketua OSIS SMK Negeri 12 Malang. Tapi waktu seleksi tahun lalu, aku tiba-tiba muncul nih di nominasi calon ketua OSIS. Itu aku pastinya shock, kaget banget. Sampai nggak bisa tidur. Waduh. Berapa malam itu? Sekitar 1 minggu. Waduh, Kak, kayak pandar gitu Kak matanya. Alhamdulillah sudah berlalu ya. Sudah berlalu, siap. Terus habis itu di waktu itu ada orasi dan pemilihan. Nah, di situ ternyata aku kepilih jadi ketua OSIS periode 2022-2023. Tadi ada kata-kata orasi nih Kak. Orasi di SMK tuh kayak apa sih Kak? Orasinya tuh waktu itu ke kelas-kelas menyampaikan visi misi, dan waktu pemilihan yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi serta guru, aku diberi beberapa pertanyaan. Susah-susah nggak Kak waktu itu pertanyaannya? Lumayan buat mikir sih ya. Oh, buat mikir itu sangat-sangat keras berarti Iya. ya? Tapi deg-degan juga nggak Kak waktu ditanya-tanyain? Terus kan kayaknya dilihat semua orang ya waktu itu? Itu gimana Kak? Waktu itu pastinya aku nervous banget karena pertama kali nih dilihat bicara. Iya, bicara di depan banyak orang, satu sekolah malah waktu itu. Apalagi bukan hanya siswa, waktu itu juga ada guru serta seluruh warga sekolah. Nah, pastinya sampai tanganku tuh basah. Tremor. Betul. Waduh. Tapi alhamdulillahnya aku dapat mengatasinya. Alhamdulillah. Dan sekarang jadi ketua OSIS nih. Iya. Oke. Wah, ternyata historinya sangat seru-seru banget ya. Iya, betul. Buat pengalaman yang Kak Tama capai jadi ketua OSIS ini apa sih? Kan Kak Tama tadi bilang kan hampir 1 tahun juga ya jadi Iya. ketua OSIS. Ada pengalaman apa nih selama jadi ketua OSIS? Pengalamannya tuh pasti banyak banget ya, ada di luar sama di dalam sekolah. Nah, kalau misal di dalam tuh pastinya kita pasti jadi panitia suatu acara yang kita selenggarakan. Nah, kalau misal di luar, kadang ada beberapa kali aku dapat tugas dari Dinas untuk bertugas mengikuti seminar atau seperti penyuluhan dari pemerintah. Satu lagi tuh aku pernah ikut namanya Forum OSIS Malang. Nah, di situ aku ketemu banyak temen sih. Wah, seru banget ya Kak, berarti gak dari dalam sekolah aja nih sampai luar sampai Forum OSIS Malang. Tuh. Berarti tuh Forum OSIS Malang itu semua OSISnya atau bagaimana sih Kak? Bisa di-spill dikit gak Kak? Waktu Forum OSIS Malang itu aku ikut ada seleksinya. Jadi itu diikuti sama anggota sama ketua OSIS dari SMA, SMK Kota Malang. Jadi kayak dikumpulin jadi satu gitu ya Kak? Betul. Dengan pengalaman sebanyak itu sampai dari luar sampai dalam juga, ada cerita senang sedihnya nggak sih Kak pastinya? Pasti ada sih senang sedihnya. Bisa diceritain ke teman-teman nggak? Di-spill dikit-dikit gitu. Oke, mungkin dari yang senang dulu ya. Boleh. Yang tadi udah disebutin pengalamannya jadi banyak banget. Nah, dari pengalaman itu aku dapet relasi yang banyak, besar. Jadi, luas gitu ya? Luas dari sekolah-sekolah lainnya. Aku jadi kenal sama OSIS dari SMA, SMK ke Kota Malang. Seluas itu berarti ya Kak? Seluas samudra. Nah, yang ketiga tuh rasa senang yang muncul tuh ada rasa bangga sama rasa senang yang muncul dari diri aku yang dikeluarkan karena aku menjadi ketua OSIS.
orang tua bagaimana Kak? Apakah juga bangga? Waduh, anakku menjadi ketua OSIS. Iya, bangga banget pastinya. Teman-teman gimana kalau reaksinya? Kalau Gladys gimana? Kalau aku sangat bangga banget Kak. Kapan lagi ketua OSIS ada di kelasku, kayak banyak informasi yang kalian nggak tahu tapi kita tahu. Jadi kayak wow gitu loh jadinya. Iya, jadi tahu informasi duluan. Iya, tahu informasi duluan. Bocor itu. Bocor. Terus itu Kak, tadi kan aku denger kayak cerita senangnya terus nih. Ada nggak sih Kak cerita sedihnya pastinya buat Pastinya di OSIS? ada sih sedih, contohnya tuh waktu ada miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini kalau terjadi di organisasi walaupun kecil tapi akan berdampak pada kelangsungan organisasi tersebut dan cara kita bersikap kepada orang lain. Itu pasti ada rasa sedih, kepikirannya juga. Kepikiran sampai nggak tidur lagi. Iya. Waduh, iya lagi ya nih. Iya. Berarti sedihnya cuma di miskom atau ada lagi nih Kak? Mungkin bisa dikasih. Ada lagi sih waktu kayak bagi waktu kita, gimana caranya. Cara membagi waktu kita tuh harus bagus banget. Harus Dimana, balance gitu ya? iya dimana organisasi, mana teman, mana gebetan. Waduh, gebetan juga nih. Tentang miskom nih Kak, tadi kan aku nge-notice nih kata-kata miskom. Pernah nggak sih Kak di organisasi kita nih miskom? Pernah sih pastinya, cuma bisa di-spill nggak ini ke temen-temen miskomnya dan cara mengatasinya biar nggak miskom itu bagaimana? Biasanya miskom tuh waktu ada suatu acara kita dari si ini, terus kok nggak disampaikan gitu-gitu. Tapi dalam miskomunikasi ini aku ada 2 cara biasanya yang aku terapin. Tuh yang pertama, kita kumpulkan seluruh anggota, kita bahas bersama. Jadi kita forum di situ, lalu kalau misal hasil yang diinginkan hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mendekati secara personal. Jadi kita meditasi secara personal. Berarti ada 2 triknya ini ya Kak, ya? Iya. Biar nggak sering-sering miskom meskipun suatu organisasi atau di luar kelas itu pasti akan sering terjadi miskomnya ya. Iya. Boleh. Makasih ya Kak buat triknya ke Iya. teman-teman semua. Terus tadi aku juga nge-notice tentang bagi waktu harus balance nih Kak. Pernah nggak sih Kak kakaknya tuh mau keluar sama pacarnya nih teman-teman, atau sama ayangnya atau sama teman-temannya, tiba-tiba di calling nih sama anak-anak OSIS nih, ayo Tam kita rapat nih gitu. Pernah nggak? Gimana cara ngatasinya biar nggak waktunya tuh bertabrakan? Pasti pernah banget sih ya kalau kayak gitu, apalagi acara OSIS sekarang lagi banyak-banyaknya. Ya lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya banyak acara. Banyak Nah, event juga. sering banget diajak temen main, tapi aku ada rapat di situ. Kadang ada rasa pengen ikut main, tapi ada rapat. Nah di situ aku harus bisa bagi kemana aku ikut. Oh, jadi harus bisa memposisikan diri mau Bisa kemana gitu. memposisikan diri gitu. Jadi aku bagi secara skala prioritas, dimana aku dibutuhkan di situ aku akan berada. Siap. Kalau skala prioritas menurut Kak Tama sendiri itu efektif nggak sih Kakak terapin di dalam organisasi atau di dalam kehidupan sehari-harinya Kak Tama? Works banget sih di aku, karena di situ aku bisa tahu di mana aku paling dibutuhkan. Siap. Tuh teman-teman, kalau kalian lagi bingung nih pilih antara organisasi atau temen atau gimana, kalian bisa nerapin skala prioritas yang Kak Tama terapin ke dirinya sendiri. Oke. Untuk Kak Tama sendiri setelah 1 tahun menjadi ketua OSIS nih, punya harapan atau pesan nggak kepada CPO, calon pengurus OSIS dan juga calon ketua OSIS ke periode selanjutnya? Kalau harapan aku pastinya semoga kalian bisa membawa nama Oskan Lasma ini menjadi jauh lebih baik, Amin. menjadi organisasi yang lebih aktif, Amin. menjadi bagi ketua OSISnya nih, calon ketua OSIS selanjutnya bisa amanah dengan tugasnya. Amin. Itu harapannya. Harapannya. Kalau buat pesannya punya nggak pesan? Kalau misal pesannya, mungkin aku mau bagiin tips and tricksnya biar kalian bisa menjalani dengan baik ya. Catat ya teman-teman. Nah, Ambil buku dulu. Ambil buku, catat dulu. Bisa kalau nggak diketik. gitu ya diketik di HP. Harus diingat-ingat ya. Gimana nih Kak tips and triknya? Yang pertama tuh pastinya memanage waktu. Manage waktu. Nah, yang kedua ada menjalani dengan ikhlas. Menjalani dengan ikhlas. Dan yang ketiga, Yang dan ketiga. menurutku paling penting itu ada komunikasi. Tadi kan skill dikit manage waktu. Gimana sih Kak cara manage waktu yang benar buat Kak Tama antara belajar
sekolah, main, tidur, makan. Makan paling penting. Paling penting. Tapi yang paling penting tuh pasti sekolah. Kita harus bisa memanage waktu antara sekolah dan organisasi. Itu sih Dis. Belajarnya juga ya, jangan sampai ketinggalan gara-gara cuma organisasi. Masa harus lupa sama belajarnya? Kan nggak mungkin ya Kak? Iya. Oh ya Kak, kan setelah kita obrolin mulai tadi nih, mulai dari awal sampai mana yang tadi buat pesan-kesannya buat calon pengurus OSIS dan ketua OSIS nih. Kita kan habis ini juga lengser. Punya nggak sih Kak kita calon-calon ketua baru nih, pasangan calon ketua baru nih? Pastinya ada dong buat meneruskan periode gitu. Mau di-spill di sini nggak Kak? Boleh loh di-spill di sini. Boleh apa? Boleh Pol. Ayo kita Oke. bisa spill pasangan calon ketua OSIS terbaru kita. Oke. Kalau gitu aku sekalian umumin di sini ya. Boleh. Jadi yang pertama tuh ada pasangan calon nomor 1. Yang pertama Muhammad Zidan dari 11 DKV 2 dan Valen Faisi dari 10 akuntansi 1. Paslon nomor 2 Revalina dari 11 AK2 dan Ahmad Kevin dari 10 TO3. Paslon nomor 3 Zalika Triadiasa 11 AK2 dan Aulia Hoirunisa 10 akuntansi 4. Paslon nomor 4 Alif 11 AK2 dan Nadine Amelia 10 AK3. Nah yang terakhir paslon nomor 5 Desiana Wijayanti 11 DKV 2 dan Zuhria Husnul 10 akuntansi 4. Berarti itu nama pasangan calon Ketua OSIS periode 2023-2024. yang nama-namanya disebut tadi. Selamat ya, udah menjadi calon ketua OSIS, calon ketua dan wakil ketuanya. Yeay. Wah, udah siap lengser? Sudah siap sekali. Kita sudah siap lengser? Siap lengser. Wah, sudah lega. Iya. Wah, ternyata perjalanan Kak Tama mulai dari awal menjadi calon ketua OSIS hingga sekarang enjoy dan senang, sedih, campur aduk ya. Senang, sedih, bangga. Buat aku sendiri, karena aku juga anggota OSISnya. Aku berharap kepada adik-adikku semua nanti bisa menjadi, buat calon pengurus OSIS dan juga calon ketua OSIS, aku berharap bisa lebih amanah, lebih baik lagi, bisa bertanggung jawab dengan semua tugas yang akan diberikan nanti. Udah, dari aku sendiri, aku Gladys. Aku Desti Rasana Pratama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di podcast selanjutnya. Dadah.